Oke, kita lanjut. Untuk post tensioning ini kita bisa lihat detail dari angkernya seperti apa. Ini kita bisa lihat. Jadi gambar yang pertama ini kita bisa lihat persiapannya adalah setelah acuan kita buka, tendon kita siap tarik. Terus yang kedua kita pasang kepala angker. Nah ini untuk proses pemasangan dongkrak, kawat untaian ya, maksudnya yang strand ini dimasukkan dalam lubang pada dongkrak. Kemudian kawat yang strand tadi dikunci dengan baji. Baji ini kita sebut juga wedges biasanya nih. Kita sebutnya wedges. Yang bagian ini adalah anchor head ya. Baji pada ujung dongkrak. Nah, pada saat proses penarikan, ini kita tarik dongkrak itu kita tarik dongkrak hidrolik dua arah ya, digerakkan dengan tenaga listrik. Maksudnya dua arah itu adalah bisa maju dan bisa mundur sebenarnya. Terus yang ketiga, tekanan alat ukur dan langkah-langkah kerja torak dicatat. Maksudnya ini berapa bebannya, waktunya dan seterusnya. Terus yang keempat adalah penguncian baji atau wedges tadi. Oke. Kalau tekanan yang diperlukan sudah tercapai, maka torak dikembalikan kepada posisi semula. Kemudian pengunci baji terjadi, penguncian baji terjadi, tarik masuk dalam 6 mili dalam untaian kawatnya ini. Jadi ini ada apa namanya nih, baji, yang kita sebut baji ini. Beton prategang yang sini nih. Pekerjaan akhir, dongkrak kita lepaskan. Yang kedua, sisa kawat untaian dipotong, terus injeksi adukan. Injeksi adukan itu adalah yang bagian ini. Kita tutup ini ceritanya nih. Terus cerukan diplester dengan campuran semen dan pasir yang bagian ini. Oke. Nah, pada proses penarikan baja prategang untuk sistem post tensioning, mengapa baik gaya yang diberikan itu gaya yang diberikan maupun dibaca dalam satuan bar sebagai tekanan hidrolik pada pompa hidrolik maupun memperpanjang tendon elongasinya, kedua-duanya harus dibaca. Karena ini sebelum penarikan tendon dipersiapkan tabel hubungan antara gaya prategang dan elongasi. Elongasi itu perpanjangan atau kita sebut regangan ya. Elongasi tendon untuk tiap tahap penegangan. Misalnya tiap kenaikan 50 kN atau 5 ton sampai dengan gaya prategang yang direncanakan. Tabel ini merupakan hasil hitungan teoretik untuk balok yang bersangkutan dengan memperhatikan gesekan yang diperkirakan akan terjadi. Nah, pada saat penarikan tendon untuk tiap tahap penegangan, misalnya tiap kenaikan 50 kN, itu kita ukur perpanjangan tendon yang terjadi dan hasilnya dicocokkan dengan tabel tersebut di atas. Jika penyimpangan terlalu besar, berarti terjadi gangguan di dalam tendon baja prategang. Nah, inilah contoh post tensioningnya. Ini contoh post tensioningnya, ada semacam selongsong yang kita sebut tadi ducting. Oke, ini kita cor dulu baru kita tarik. Ini juga adalah, ini kita bisa lihat di sini ada tendon, ini tendon apa ducting ya, ada ductingnya. Nah, yang ketiga adalah yang kedua, yang pertama tadi pasca penarikan dan pre penarikan ya. Yang kedua ini adalah menurut ada tidaknya lekatan antara baja prategang dan beton. Oke. Yang pertama adalah dengan lekatan. Yang pre-tensioning tadi itu sudah pasti dia adalah dengan lekatan bonded dan grounded. Baja prategang melekat menyatu dengan beton di sekitarnya sehingga tidak terjadi geseran atau slip. Nah, ini tadi yang di pre-tensioning nih. Pada sistem pre-tensioning otomatis terjadi keadaan bonded tendon. Sedangkan pada sistem post-tensioning keadaan bonded hanya terjadi jika rongga di dalam ducting di sela-sela baja prategang diinjeksi. Nah, tadi ada opsi tadi untuk post tensioning itu adalah kita injeksi. Boleh kita injeksi, boleh tidak. Kalau tidak maka dia adalah unbonded, tapi kalau kita injeksi maka dia menjadi bonded. Tanpa lekatan. Yang kedua adalah tanpa lekatan atau unbonded atau ungrowthing atau tidak kita growth.
baja prategang dapat bergerak atau bergeser menggelincir di dalam ducting. Ini artinya di betonnya dia pasti ducting, otomatis ini adalah untuk yang post tensioning nih. Hal ini terjadi hanya pada sistem post tensioning, di mana setelah penegangan tendon rongga di dalam ducting tidak diinjeksi dengan pasta semen, sehingga strand atau tendon masih tetap bergerak bebas di dalamnya. Nah, untuk mencegah korosi pada baja prategang, diisi dengan rongga tersebut diisi dengan bahan vaselin, semacam oli ya, tapi bukan ya. Nah, ini dia. Nih. Karena ini ada ductingnya, sehingga dia bisa bergerak bebas di dalam, sehingga dia adalah unbounded. Nah, pada sistem unbounded ini biasanya digunakan jenis monostrand. Monostrand itu adalah satu strand dengan satu selubung tendon atau ducting. Ini kita bisa lihat nih contoh monostrand nih. Ini adalah monostrand, kita bisa lihat nih. Nah, ini tadi yang ketiga, menurut letak baja prategang. Ada tadi yang internal press tracing, yang kedua adalah external press tracing. Internal press tracing ini adalah, ini kita bisa lihat nih, tendon baja prategang berada di dalam penampang beton, dilingkupi oleh beton sekelilingnya, misalnya ini. Sedangkan external press tracing di luar, misalnya ini di luar nih. Ini misalnya kita melakukan, yang paling sering kami lakukan untuk di jembatan baja itu adalah di jembatan rangka. Umur jembatan misalnya sudah mulai masuk dalam umur jembatan, misalnya umur 30 tahun, 40 tahun, sudah terjadi lendutan cukup besar. Untuk memperbesar kapasitas dari jembatan, kita berikan namanya external press tracing pada bagian bottom chord. Oke, nah ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk internal press tracing ya. Baik pretensioning, post tensioning rata-rata adalah internal press tracing sebenarnya. Yang external press tracing itu adalah yang tadi seperti contoh tadi, nanti kita tunjukkan di belakang ini. Ini masih internal press tracing. Nah, ini adalah external press tracing seperti ini. Jadi kelihatan di luar ya, seperti ini. Nah, ini adalah external press tracing. Nah, untuk yang bagian yang selanjutnya derajat penegangan kita lanjut di video berikutnya.